Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup menguat 2,72% ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di Medco. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Medco itu masih konsolidasi ya. Ya, kalau mau beli memang area 530, 520, 510 ini. Kalau area ini udah area pucuk, nggak ideal kalau baru beli. Dan target Medco untuk besok itu ada peluang uji 580-nya ya. Uji resistannya nih kalau di break udah bisa lanjut uptrend nih. EMA 60 di atas ya. Nah, ini berarti peluang besar Medco uji resisten 580. Tapi kalau baru beli di harga sekarang ya out aja dulu kalau dia jebol 550 ya. Kalau dia kembali turun di EMA 20-nya nih udah jual aja. Berarti cut loss-nya sekitar 4%. Kalau tertarik beli Medco ya. Nggak ideal memang baru beli di harga sekarang. Walau belinya tuh ya area bawah 530, 520 itu. Jadi seperti itu untuk Medco. Kalau nantinya benar terjadi break 580 ini resistennya ya. Ada peluang untuk melanjutkan kenaikan Medco. Dan bisa jadi ini swing low-nya bulan Mei dan bulan Juni ke depannya dia langsung naik lagi ya. Jadi ditarik tren dari bawah dia juga masih uptrend nih. Harusnya sih nggak boleh lagi turun dari 500. Kalau dia turun dari 500 berarti nggak kuat dan downtrend. Potensi untuk melanjutkan penurunan. Ya harusnya Mei ini Medco udah bergerak di atas 580. Tapi kalau masih konsolidasi di area ini ya kalau bisa belinya dekat-dekat support sini aja. Di 520, 510, 530 itu. Cut loss saja kalau dia jebol 500. Jadi seperti itu. Untuk Medco langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang malah ditutup terkoreksi 1,37% ke harga 286. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Elsa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa masih bagus, masih konsolidasi dan masih mempertahankan supportnya 280. Dengan kondisi seperti ini, volume Elsa akan meningkat, tapi ada tarikan juga dari bawah ya. Kemungkinan besok ada technical rebound uji resisten EMA 20-nya 292, 294 dan Elsa ini akan bagus kalau sudah di atas 300. Berarti dia mematahkan tren downtrendnya semenjak Maret 2022 ya, ini dipatahkan dan ada pola descending triangle dan akan uptrend ya. Area menarik memang beli 280 284 ini area beli, tinggal cut loss kalau ada tutupannya di bawah 280. Kasih aja toleransi berapa tick, misalnya 2% atau 3% di bawah support. Ya udah, cut loss saja. Karena kalau memang dia mau naik harusnya dipertahankan. Supportnya ini sudah 3 kali reject, harusnya naik dulu tuh. Minim-minim 300 semoga aja minggu ini untuk Elsa ya. Kalau nekat beli di harga sekarang masih bisa nggak? Ya hitung aja risk rewardnya kalau masih masuk. Nekat, kalau takut terus, takut cut loss, susah berkembang. Ya cut loss itu memang bagian dari trading. Nggak bisa dihindar. Bapak Ibu bukan market maker, cuman follower. Ya tetap ada cut lossnya ya. Nah ini risk rewardnya masih masuk 1 banding hampir 2. Kalau nekat beli di harga sekarang. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup menguat 4,48% ke harga 1.515. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy 84 miliar ya. Jadi 2 hari ini udah net buy di 115 miliar ya. Cukup luar biasa nih untuk Pegas. Kalau dilihat transaksi asing juga hari ini net buy. Broker asing yang net buy JP AKYU ya. Yang jual tipis-tipis dan banyak broker retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas sudah breakout dari resisten 1430 dan target arah kemana untuk Pegas ke 1600. Sangat berpeluang karena terlihat juga volume Pegas itu meningkat signifikan 3 hari. Memang kemarin itu ISG drop aja dia kuat kan, koreksi tipis tapi ditarik naik lagi. Hari ini sempat koreksi tapi habis itu ditarik naik ya ke area hari ini 1415, habis itu tarik naik ya. Memang itu area-area beli ya di atas EMA 60-nya. Memang toleransinya 1400 nih bol ya baru cut loss. Kalau beli di 1450 juga ke bawah 1400 tuh masih 4% aja cut lossnya. Udah cut. Harusnya kemarin itu beli. Dan Pegas juga sudah saya rekomendasikan kemarin itu buy dan bahkan dari minggu-minggu lalu tuh lagi di 1400 buy dan buy lagi di 1450 ya. Karena memang menarik untuk Pegas ini arahnya
ke atas ya. Targetnya tetap kalau ditarik tren miringnya ya harusnya breakout 1600 ini untuk Pegas sangat berpeluang, karena kalau ditarik garis lurus ini ada pola double bottom. Kalau dia break 1600 siap-siap tuh rally untuk Pegas, dan juga ada pola cup and handle-nya bisa seperti ini. Tapi pola-pola seperti ini nih kuncinya tetap tuh neckline breakout ya udah valid kalau kompim volume besar. Jadi seperti itu ya. Apakah masih bisa spekulasi buy untuk Pegas dengan kondisi seperti ini? Ya masih bisa. Kalau ke 1400 itu kan terlalu dalam. Kata aja kalau dia turun dari 1480 bisa seperti itu juga ya kalau mau. Karena ada peluang Pegas ya besok itu lanjut naik, targetnya terdekat 1550, 1560 dan bisa ke 1600. Untuk Pegas volume meningkat, MACD juga membentuk golden cross mengarah ke atas dan melewati sudah perbatasan garis nol nih ya. Jadi menarik untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,42% ke harga 4.830. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MDKA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA reject trend uptrendnya dan itu neckline cup and handle-nya, dan ya masih sama analisa waktu itu kan, kalau dia gagal lewat 5.200 potensi besar ke 4.700 dan dia membentuk candle hammer. Dan kondisi seperti ini sepertinya akan ada teknika rebound. Target reboundnya nutup gapnya ini 4.960 sampai 6.000, berpeluang untuk lanjut naik MDKA. Tapi apakah ini kompim untuk swing low belum pasti ya, tapi ada peluang untuk naik. Dan kondisi ISG yang belum stabil juga ya, kalau bisa cuan bungkus saja. Kalau bisa beli MDKA di 4.800 atau beli di bawah tadi ya, pokoknya besok naik udah profit, jagain profitnya, jangan sampai BP. Pokoknya kalau lagi market volatil seperti ini jangan sampai BP. Kalau udah 4% ya sisain 2%. Kalau dia nyentuh 2% profitnya, jual aja untuk MDKA. Bisa seperti itu juga saham-saham yang lain ya. Atur bagaimana strategi juga masing-masing ya. Mana nyamannya aja. Jangan ngikutin orang. Kalau nggak nyaman percuma. Kalau Bapak Ibu nyaman dan bisa profit, jadi seperti itu. Untuk MDKA, langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang hari ini ditutup menguat tipis 0,6% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BRPT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT sudah di area support dan mantul ya di 820 yang nutup gapnya dan berpeluang untuk BRPT rebound, karena ini 3 hari volume meningkat ya. Potensi tetap ada teknika rebound, targetnya 850 860. Dan kalaupun nekat beli BRPT ya di harga 825 820 ya cut aja kalau dia jebol 800. Seperti itu aja ya. Apakah saya berminat untuk beli BRPT? Karena ya waktu itu saya bilang kan saya akan menarik kalau beli di bawah 80 40 820 nya ini. Ya, kondisi sekarang lebih ada saham yang lebih menarik menurut saya daripada saya beli BRPT ya. Lebih baik saya beli Pegas. Nah, itu pertimbangan lain ya. Jadi ya saya skip, ngapain maksa juga kan, beli di bawah ini lagi downtrend, profitnya tipis, mending saya beli Pegas saja yang ada berpeluang lebih tinggi, peluang upside. Jadi dalam trading juga banyak pertimbangan ya. Nggak selalu saham itu bagus disupport dibeli ya. Jadi seperti itu untuk BRPT ya. Kalaupun Bapak Ibu mau beli ya, ini kesempatan beli, dan pola cup and handle-nya nih gagal, dan tetap ada peluang untuk BRPT rebound. Target reboundnya 850 860, karena ya harusnya dijaga 820. Kalau sampai jebol 800 juga ya udah jual aja, paling cut loss-nya 4%. Target profitnya tadi ke 850 860. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup kembali terkoreksi 4,34% ke harga 2.420. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Antam memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam udah jelek ya, karena memang udah turun dari 2.500. Memang ada support kuatnya di 2.400 ya. Ya bisa juga tarik aja ini. Kalaupun Bapak Ibu ada yang beli di area ini, ya pokoknya ini support terakhirnya. Kalau jebol itu sebaiknya cut loss. Kalau yang baru beli buy on weakness, buy on support, ya profit tipis jual. Kalau beli lagi di bawah, misalnya dia turun lagi, buy back. Kalau dia jebol 2350 ya udah jual. Berarti
gagal. Ya kalau mau bagus ya Antam harusnya mempertahankan supportnya dengan kondisi seperti ini, melihat harga nikel dan juga besok ISG gimana. Kalau ISG hijau pekat ya ada peluang untuk Antam kembali rebound ya. Tapi saya udah cut loss Antam di 2800-nya ini. Saya juga beli di pucuk ya. Saya beli buy on breakout 2800, saya beli sempat TP di 29 waktu itu. 3%an saya pas dia merah ini saya beli lagi kan di tanggal 20 April, terus cut loss dia jebol. Ya udah. Dan Inco juga minggu lalu tuh ada beli juga ya. Mantul dikit 3-4% saya jual aja. Udah. Ngapain lama-lama hot ya. Yang penting tuh portofolio bertumbuh, jangan profitnya dan jangan melihat ini ya kerugian floating loss. Bapak Ibu tuh jangan mikirin profit yang ada ini bisa nutup ya, karena susah. Kalau Bapak Ibu mikirnya seperti itu, biarin aja, follow the trend aja nih, Antam mumpung hijau, siapa tahu bisa nutup kerugian yang nyangkut itu ya. Nggak bisa seperti itu. Yang penting ya kalau dia udah kembali balik arah, TP dulu ya. Gimana caranya portofolio tuh bertumbuh, bukan mencari persentase yang tinggi ya. Profit kecil aja kalau dapat 1% satu hari, 1% satu hari itu bertumbuh ya. Nah itu gimana caranya win rate-nya itu antara profit dan loss itu bisa lebih besar profitnya ya. Kalau dalam 1 bulan lebih besar profit, berarti dalam 1 bulan itu Bapak Ibu trading udah profit kan. Misalnya 1-2% aja setiap bulan numbuh, setahun udah numbuh 24%. Itu cukup luar biasa ya, lebih mengalahkan bisa ISG. Jadi seperti itu ya. Untuk Antam kalau kondisi seperti ini ya sepertinya tetap ada technical rebound. Target reboundnya 2500, nutup gapnya hari ini dan ya mentok 2600. Kalau untuk naik lebih tinggi belum. Kemungkinan juga Antam konsolidasi dulu. Yang penting Antam jangan turun dari 2350. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ke-7 ada Inco yang hari ini ditutup terkoreksi 5,22% ke harga 6.800. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco didistribusi. YS, YU, LG, JP ini cukup besar jualnya dan yang nampung juga tipis-tipis saja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco minggu lalu saya suruh beli di 6.800, 6.700 nih. Udah dapat profit lumayan kan? Tuh. Bahkan bisa dapat profit 9%. Kalau nggak di TP udah nggak tahu. Kenapa? Karena market juga belum bagus. Nih, tadi beli di support juga bisa beli profit juga 4% kan? Ya seperti itu tradingnya. Jangan beli di pertengahan kalau kondisi market seperti ini. Beli aja di support. Kemungkinan besar itu pantulan ada. Jadi seperti itu ya. Untuk Inco kondisi seperti ini gimana? Oh ini salah ya. Kemarin yang ada pantulan, hari ini dia doji. Tapi dengan kondisi seperti ini tetap kalau saya lihat ada peluang rebound. Memang dia membentuk ini lower low, tapi ini ada gap, peluang ditutup besok kalau technical rebound. Ya lihat aja komoditas nanti malam ditutup hijau nggak. Kalau rata-rata hijau, nikel hijau, batu bara hijau atau yang lainnya hijau ya ada peluang untuk Inco. Area ini area spec buy, tinggal cut loss kalau dia jebol 6.800. Udah cut lossnya tipis saja, paling 1% 2%, udah jualin aja dulu. Targetnya kemana? 7.200 sampai 7.400, 7.600 itu ya, karena Inco masih konsolidasi area ini. Yang penting kalau lihat kondisi chart seperti ini, beli di support, jual dekat-dekat resisten, udah 3-4% itu tuh udah cukup besar kalau dapat 1-2 hari ya, daripada coba hitung kalau beli simpan di RDPU ya. Ya itu. Dan juga yang paling penting tuh disiplin. Kalau harus cut loss dulu aja. Nih bayangin kalau yang nggak pakai cut loss beli di 8.600 sekarang itu belum kemana-mana kan, belum profit dan rugi waktu. Mending cut, beli di bawah, udah bisa ketutup rugi yang 3-5%. Sekarang udah profit ya, beli lagi, tinggal nanti kalau dia rebound profit lagi. Seperti itu ya. Kalaupun harus cut loss ya cut loss, jangan dihindar, jangan lalu berharap ada pantulan ya. Kebiasaan tetap tuh akan ngoleksi saham nyangkut kalau sering bertoleransi dengan cut loss ya. Memang nggak masalah, nggak ada yang larang, tapi kan ya itu, setiap beli saham nyangkut terus ya susah, nggak akan bisa berkembang di market. Jadi seperti itu. Untuk Inco langsung saja ke saham ke-8 ada Tins yang hari ini ditutup terkoreksi 4,76% ke harga 1.700. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tins didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
Teens juga penurunannya cukup dalam ya. Yang waktu itu ada pantulan, habis itu dia membentuk pola dead cat bone. Dan ini masih sama gambaran saya. Kemungkinan swing low-nya 1600 itu masih bisa ditoleransi. Cuman ditoleransi juga harus pakai cut loss. Bayangin kalau nggak pakai cut loss dari pucuk ini, ya, ini udah 19% ruginya ya. Kalaupun beli yang dari 1800, yang harusnya bisa profit 2-3%, kalau masih di hold dan berharap lebat lebih tinggi, ya kan biasa seperti itu. Nggak mau profit tipis-tipis, harus tinggi. Ya sekarang kalaupun cut loss 14% nggak ideal, mending cut dulu aja 3%, 4% cut, nanti beli di bawah. Karena ada berpeluang dia turun. Tapi biasanya karena Teens ini kan naik turunnya 100 poin. Di 1700 ada peluang pantulan. Dan peluang pantulannya bisa nutup gapnya ini. Tapi memang maksimal penurunan Teens membuat swing low-nya itu di 1600 ini. Ini yang waktu itu saya gambar ya. Kalau dia membuat swing low-nya di area ini, ya masih bagus. Kalau mau coba trading cepat ya beli aja besok di 1700. Kalau dia naik 2-3% realisasikan profit. Kalau memang dia turun lagi ya jual dulu 2-3%, jangan nunggu sampai 1600 terlalu dalam. Jadi seperti itu. Untuk Teens kalau dilihat ini kan volumenya makin meningkat nih saat koreksi. Tapi besok itu ada peluang untuk teknika rebound ya. Tapi rebound terbatas untuk Teens. Seperti itu. Untuk Teens, MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 makin dalam, volume makin meningkat. Tetap sepertinya potensi ada teknika rebound. Habis itu market balik ke arah, bisa juga habis dia naik 3-4%, habis itu balik ke arah bisa, yaitu jagain profit. Saat market seperti ini harus dijaga profit. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang hari ini ditutup di harga 1085 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra reject terus area support 1040 dan dia mantul lagi. Memang ini target Akra akan naik 1100 sampai 1125 untuk besok karena volume juga masih meningkat ya. Jadi kondisi seperti ini ya udah ketinggalan juga, nggak ideal kalau baru masuk ya. Jangan mikir atasnya aja, pikir bawahnya siap nggak. Biasanya trader yang cuman pengen beli berharap naik itu biasanya dia nggak siap cut loss ya, pasti nggak hitung risk rewardnya. Kalau trader yang hitung risk reward, harusnya dia nggak masuk di area pucuk ini. Harusnya dia kalau hitung risk reward, lihat support ya harusnya dia beli di area 1040 ini ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk Akra juga strong uptrend dan arahnya masih akan ke atas, target terdekat 1100 sampai 1125. Ya, kalaupun mau nekat beli di harga sekarang, yang penting atur aja. Kalau nggak pakai cut loss nggak masalah juga. Siapa tahu rezeki ditarik langsung naik, nggak turun-turun. Ya, hoki bisa seperti itu kalau berminat ya. Jadi cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping di hari Minggu depan, tanggal 15 Mei 2022, saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan paling penting di mana titik entry dan exit, tahu teknik. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba melihat kelas scalping Borneo Trader, ada di grup Facebook, grupnya berbayar. Kalau tertarik bisa DM, nanti juga dijoinkan di grup Telegramnya. Nanti diajarin, boleh tanya-tanya di sana. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.